الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nal qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Seluruh amal yang kita tunaikan di alam dunia ini sebagai seorang mukmin, baru amal itu bernilai ibadah indallah, di sisi Allah, apabila amal itu kita kerjakan di atas ma'rifatullah, yaitu di atas dasar pengenalan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada umatnya sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada kita. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita tunaikan, tidak sah amal yang kita kerjakan illa bima'rifatil ma'bud, melainkan kita mengenal siapa yang kita sembah. Maka jikalau kita tidak mengenal yang kita sembah, tak mengenal namanya akan Allah sebagai Rabb, Tuhan kita, maka amal kita itu belumlah dipandang Allah sebagai amal ibadah. Kalau Allah tidak memandang amal kita sebagai amal ibadah di sisinya, karena kita memperbuatnya tidak di atas dasar ma'rifatullah, pengenalan diri kita ini kepada Allah, itu artinya Bapak Ibu, seluruh amaliyah dan ketaatan yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita, itu adalah amal yang hampa atau amal yang sia-sia. Inilah yang selalu Allah ingatkan kepada kita semua. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka menganggap dan mengira bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik dalam hidupnya. Akan tetapi mereka, kata Allah, sebenarnya mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya, kata Allah. Apa sebabnya mereka itu telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri? Itu disebabkan karena mereka itu mendirikan suatu amal tidak di atas dasar ma'rifatullah, tidak di atas dasar pengenalan dirinya kepada Allah. Maka pantaslah Nabi mengingatkan akan umatnya ini. Kamin qa'imin hazuhu min salatihi at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak nanti umatku yang menunaikan dan mengerjakan ibadah sholat,
tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang mereka tunaikan. Melainkan kata Rasul, yang mereka peroleh itu adalah rasa capek, rasa panik, atau rasa letihnya Bapak Ibu. Tidak ada hikmahnya, tidak ada faedahnya. Ini artinya Bapak Ibu, kita setiap hari rajin kita pergi ke ladang, rajin kita pergi ke kebun, tapi hasil kita pergi ke ladang dan ke kebun itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kita kerjakan ladang itu, kita bersihkan sawit itu, namun pemilik sawit kita tak kenal. Tak kenal kita yang menyuruh. Ya. Jangankan dapat upah, jangankan dapat gaji Bapak Ibu. Ayah putih saya pun payah nyawa, nggak kena pe nyawa. Ya, payah-payah saya nyawa manalan ayah ludawanya. Begitulah beribadah kepada Allah. Jikalau kita ini menunaikan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah yang fardu, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah atau nawafil, tapi kita tidak mengenal yang kita sembah, kita tidak mengenal yang memerintah, kita tidak mengenal yang menyuruh, maka ibadah yang kita lakukan selama ini sepanjang hayat kita itu adalah amal ibadah yang hampa dan sia-sia. Udah lusuh badanku beribadah Bapak Ibu. Latu lagai ini badanku karena rajin beribadah. Ya, dah tua, ada usur. Kita rajin beribadah, tapi kita tidak mengenal yang kita sembah, tak mengenal akan Allah. Maka ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun, puluhan tahun, walaupun umur kita ini ya, sudah sampai 70 tahun, 80 tahun, batang tubuh kita ini telah usut, telah renta dan tua. Namun ibadah yang kita lakukan puluhan tahun itu, itulah ibadah yang hampa dan sia-sia. Kalau bahasa ustaznya, takicu di nantarang namanya Bapak Ibu. Maka bagaimana supaya ibadah kita, amal dan ketaatan kita tidak tertipu kita dengan amal dan diri kita sendiri? Maka wajib kita itu mengenal akan Allah. Kalau tidak, itulah menjadi amal ibadah yang hampa. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul selalu kepada diri kita. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu zaman, suatu masa setelah aku tiada, kata baginda Rasul, di mana umatku mendirikan ibadah sholat, mereka menunaikan ibadah sholat, mereka mengerjakan ibadah sholat. Apa yang diperintahkan Allah dia tunaikan, apa yang diwajibkan Allah dia kerjakan. Namun sebenarnya kata Rasul, mereka itu belum menunaikan dan mengerjakan ibadah sholat. Batang tubuhnya saja Bapak Ibu yang nampak, terlihat melaksanakan perbuatan sholat, berdiri, ruku, iktidal, sujud dan duduk, tapi hatinya, ruhnya belumlah sholat kepada Allah. Ini yang disebut namanya sholat batang tubuh, sholat ritual saja Bapak Ibu. Ya. Nah, sholat batang tubuh, sholat ritual yang tidak ada ruhnya. Ya. Ini yang diungkapkan oleh ulama fikih tentang sholat batang tubuh itu. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah, sholat secara syariat, sholat secara batang tubuh, sholat secara ritual itu adalah beberapa ucapan, perkataan, dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Walaupun terpenuhi syarat dan rukunnya Bapak Ibu di dalam sholat.
Namun apabila mereka tidak memahami, tidak mengenal, tidak ingat dia akan Allah yang dia sembah, maka amal ibadah salat yang dia kerjakan menjadi amal yang sia-sia, amal yang tertolak, amal yang batal. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal akan Allah yang dia ingat dan dia sembah itu. La sholata illa bi ma'rifatillah. Tidak dikatakan dia mendirikan sholat, belum disebut dia memperbuat ibadah sholat, kalau dia tidak mengenal akan Allah yang ia sembah. Baru dikatakan dia mengerjakan sholat, menunaikan ibadah sholat, baru dikatakan dia beramal dan beribadah indallah, di sisi Allah, apabila dia telah betul-betul ma'rifatullah, mengenal akan Allah yang ia sembah. Sebab kalau kita sudah mengenal Allah yang akan kita ingat dan kita sembah, yang kita ibadahi, insya Allah Bapak Ibu, mudah bagi kita untuk mengingat akan dirinya. Tapi kalau kita tidak mengenal akan dirinya, tak mengenal Rabb yang kita sembah dan kita ibadati itu, bagaimana kita akan mengingatnya? Karena dia itu tidak bisa direnung-renungkan, dia tidak bisa diimajinasikan, dia tidak bisa dikhayal-khayalkan, dia tidak bisa dipikir-pikirkan, tidak bisa diraba-raba dan dirasa-rasa. Apa yang kita raba, apa yang kita rasa, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita khayalkan dan kita pikirkan tentang dirinya, dia itu adalah laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil khawadis. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mengkaji lebih halus dan lebih dalam bagaimana cara kita ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, apanya Allah yang kita ingat, lalu bagaimana cara mengingatnya? Maka disinilah kita akan mencoba memahami bagaimana para ulama fikih cara mengingat Allah, bagaimana pula ulama tasawuf mengingat Allah, bagaimana pula ulama tauhid mengingat Allah, dan bagaimana pula ulama ma'rifat mengingat Allah. Ini yang akan kita jabarkan malam ini, cara ingat Allah dan bagaimana pula cara untuk mengingatnya. Lalu apanya yang mesti kita ingat daripada Tuhan itu, supaya ibadah kita ini betul-betul ibadah indallah, ibadah di sisi Allah, bukan ibadah indanas, ibadah di sisi manusia. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan mencoba memahaminya yang melalui media papan tulis ini. Mudah-mudahan dengan penglihatan, pendengaran dan akal fikir yang Allah berikan kepada kita sebagai sumber ilmu, mudah-mudahan dengan rahmat dan anugerah Allah, Allah berikan kita kemudahan untuk memahami ilmu ini. Jadi Bapak Ibu, ya, ini cara ingat Allah. Apa yang kita ingat, lalu bagaimana cara ingatnya? Jadi ingat Allah ini kita bagi Bapak Ibu, ya, kepada 4 pembagian, ya. Ingat Allah dalam pandangan ilmu syariat, ingat Allah dalam pandangan ilmu thariqat, ingat Allah dalam pandangan ilmu hakikat, ingat Allah dalam pandangan ilmu ma'rifat. Jadi ingat Allah dalam pandangan ilmu syariat, ini yang dimaksud adalah ilmu fikih. Jadi orang yang memahami ilmu fikih, ahli dalam ilmu fikih,
maka disebut dia namanya dengan fuqaha. Fuqaha itu disebut namanya ahli fikih. Yang kedua, ingat Allah dalam pandangan ilmu tarekat itu adalah ilmu tasawuf. Orang yang ahli ilmu tasawuf disebut namanya orang sufi. Yang ketiga, ingat Allah dalam pandang ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Orang yang ahli dalam ilmu tauhid, ini disebut namanya ahli tahqiq. Kemudian ingat Allah dalam pandangan ilmu ma'rifat, itu yang disebut namanya ilmu hikmah. Orang yang ahli dalam ilmu hikmah, maka disebut namanya dengan hukama. Hukama. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat, mengingat Allah dalam pandangan orang ahli fikih atau fuqaha, maka yang diingatnya tentang Tuhan itu adalah lafaz Allah. Jadi kalau orang fikih, ahli syariat, ahli fuqaha, dia mengingat Allah, mengingat Tuhan itu, yang diingatnya itu adalah lafaz Allah. Yang diingatnya itu adalah asma Allah. Yang diingatnya itu adalah tulisan Allah. Yang diingatnya itu adalah huruf alif, lam, lam, ha. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli tasawuf atau ahli sufi, dia mengingat Allah itu, yang diingatnya bukan nama Allah, tapi yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah. Jadi orang tasawuf itu, yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah, diri yang punya nama, yang diingatnya. Kemudian orang ahli tauhid, ya ahli tahqiq, dia bukan mengingat diri yang punya nama, tapi dia betul-betul menyaksikan diri yang bernama Allah. Itu orang tauhid tuh, orang ahli hakikat. Jadi dia itu betul-betul menyaksikan diri yang bernama Allah. Sedangkan ahli hikmah, orang makrifat, dia bukan mengingat nama, bukan mengingat diri yang punya nama, bukan pula menyaksikan diri yang bernama Allah. Tidak ada lagi di situ dia mengingat nama. Tak ada lagi di situ dia mengingat diri yang punya nama. Tidak lagi pula di situ dia menyaksikan diri yang punya nama. Tidak ada yang diingatnya. Tidak ada lagi bahasa mengingat. Betul-betul dia dalam keadaan diam, dalam keadaan fana, ya. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita memahaminya satu-satu? Dari 4 derajat ilmu ini, sesuai dengan pandangan para ulama, fuqaha, sufi, tahqiq, dan hukama. Kita lihat yang pertama. Dalam pandangan ilmu syariat, yang disebut orang ahli fikih, dia mengingat Allah itu, yang diingatnya itu adalah lafaz Allah, kalimat Allah. Kalaulah lafaz Allah yang diingat, asma Allah yang diingat, lafzul jalalah yang diingat, ini yang dikatakan Rabb menurut mereka, ini yang dianggapnya Tuhan bagi mereka,
lalu ditanamkannya dalam akalnya, dihunjamkannya ke dalam hati, dibayangkannya huruf Allah, tulisan Allah dalam akal dan hatinya. Itu artinya dia telah terang-terangan, telah nyata-nyata menjadikan huruf Allah, lafaz Allah menjadi berhala di dalam akal pikir dan hatinya. Samalah mereka itu taubahnya seperti umatnya Nabi Musa itu. Makanya Allah katakan, innakum zalamtum bi anfusikum bi ikhazikumul ajlah. Sesungguhnya kamu telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, disebabkan karena kamu telah menyembah patung anak sapi yang dipahat, yang diukir di dinding-dinding batu. Itu yang disembah mereka. Bagi kita sekarang, walaupun tidak menyembah namanya anak patung yang terukir, yang terpahat di dinding-dinding batu cadas, namun pada saat dia menyembah tulisan Allah, menyembah asma Allah, menyembah huruf Allah, alif lam lam ha, lalu ditanamkan dalam pikiran dan hatinya, dipandangnya itu sebagai Robnya, sama saja Bapak Ibu, artinya dia menyembah anak patung itu, anak sapi itu, ya. Walaupun wujudnya berbeda, namun hakikat yang disembahnya adalah sama-sama berhala. Yang satu ya menjadikan tulisan Allah menjadi berhala dalam hati dan pikirannya, dan yang satu lagi menjadikan patung anak sapi itu menjadi berhala dan sembahan dalam pikiran hatinya itu. Inilah ibadah yang tertipu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita sebenarnya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian, kata Allah, bukan seluruhnya Bapak Ibu. Ada sebahagian daripada hambaku, dia menyembah aku, dia mengingat aku, tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya dan yang diingatnya itu bukanlah diriku, tapi yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah, tulisan Allah, asma Allah. Inilah syirik tulen namanya. Ya, tulen itu yang syirik. Makanya ibadah mereka yang mereka lakukan puluhan tahun lamanya, maka ibadah mereka itu tertolak, ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan, disebabkan karena diri mereka itu betul-betul kafir, kata Allah. Apa yang menyebabkan diri mereka kafir? Lalu dikatakan Allah diri yang kafir itu adalah diri yang najis, karena mereka tidak mengenal akan Robnya, dan mereka juga tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.